senyap, karena diam adalah awal kengerian. Pada malam itu, bulan gak pernah benar-benar naik. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, menyelimuti leuweung larangan di ujung desa dengan warna putih kelabu yang tampak kotor, seolah bercampur dengan sesuatu yang busuk. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah dan daun tua yang membusuk. Di balik semak pakis dan akar pohon hanjuang besar, seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun bersembunyi sambil menutup mulutnya sendiri. Namanya adalah Jatmika. Saat itu matanya membelalak, tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi karena apa yang sedang ia lihat. Di tengah tanah lapang kecil di dalam hutan, beberapa obor menyala redup. Cahaya apinya menari di wajah orang-orang dewasa yang berdiri melingkar. Wajah mereka gak asing. Itu tetangga, itu pamannya, itu orang-orang yang setiap hari menyapanya dengan senyum. Dan di tengah lingkaran itu ada ibunya. Tubuh ibunya diikat pada batang pohon besar yang kulitnya mengelupas. Rambutnya terurai, bajunya basah oleh keringat dan air mata, dan mulutnya disumpal kain lusuh. Ibunya menoleh, pandangan mereka bertemu. Mata ibunya membesar, air mata seketika mengalir dari ibunya. Dan dari gerakan bibir yang gemetar, Jatmika tahu ibunya memanggil namanya. Ia ingin berteriak, namun tenggorokannya seolah dikunci oleh rasa takut yang terlalu besar untuk anak seusianya. Kini seorang lelaki tua melangkah maju. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit bungkuk, namun sorot matanya tajam dan dingin. Di lehernya tergantung jimat hitam, dan di tangannya ada sebilah kujang kecil yang permukaannya kusam. Jatmika kenal siapa dia. Dia adalah dukun desa. Dengan suara yang berat, ia mulai melantunkan mantra dalam bahasa Sunda kuno. Ieu lain Rajapati, ieu pangbalukarkeun. Ini bukan pembunuhan, ini adalah sebab akibat. Lalu ibunya menggeleng keras, mencoba melepaskan diri. Dan dari balik sumbatan terdengar erangan putus asa. Seorang warga berbisik dengan suara gemetar. Kudu ayeuna mang, harus sekarang mang. Dukun itu menoleh tajam. Mun henteu ayeuna, balana turun ka lembur. Jika enggak sekarang, bencana akan turun ke desa. Tangannya terangkat, dan saat kujang itu ditusukkan ke dada ibunya, Jatmika menjerit. Jeritan itu pecah di dalam dadanya sendiri, gak pernah keluar sebagai suara. Darah mengalir, menetes ke tanah, lalu diserap akar pohon. Dan seketika angin berhenti berhembus. Hutan menjadi sunyi, tapi terlalu sunyi. Di antara pepohonan, bayangan-bayangan hitam bergerak pelan, seolah mendekat untuk menyaksikan. Malam itu, tanah menerima tumbal, dan seorang anak kehilangan dunianya. Jatmika gak ingat bagaimana ia keluar dari hutan. Yang ia ingat hanya kakinya terus berlari, terantuk akar, jatuh, bangkit lagi, sampai akhirnya pagi menyambutnya di pinggir jalan desa dengan tubuh penuh lumpur dan mata kosong. Ia ditemukan oleh seorang lelaki tua penjaga sawah. Astagfirullah, ia budak saha? Astagfirullah, ini anak siapa? Jatmika gak menjawab, ia hanya menatap kosong ke arah leuweung. Kini desa geger, namun kegegeran itu tidak berlangsung lama. Dukun desa berdiri di hadapan warga dengan wajah yang prihatin. Suaranya lembut, seolah penuh belas kasihan. Indung Jatmika geus ngalanggar pamali, katanya. Ibunya Jatmika udah melanggar pantangan. Leuweung eta lain tempat pikeun dipaekeun. Anjeun sadaya terang akibatna. Hutan itu bukan tempat untuk dipermainkan. Kalian semua tahu akibatnya. Nggak ada yang membantah. Nggak ada yang berani. Sejak hari itu, Jatmika dijauhi. Anak-anak dilarang bermain dengannya. Orang dewasa menatapnya dengan curiga. Jika ia lewat, percakapan berhenti. Pada malam hari menjadi waktu paling menyiksa. Setiap menjelang maghrib, angin dari arah leuweung membawa suara lirih. Mika, suara ibunya. Terkadang dari bayangan air di tempayan.
Kadang juga dari pantulan di jendela, kadang dari mimpi yang terlalu nyata. Suatu malam, Jatmika memberanikan diri bertanya kepada seorang nenek. "Nini, indung abdi salah naon? Nenek, ibu saya salah apa?" Nenek itu gemetar, lalu berbisik sangat pelan. "Aya hutang getih di lembur ieu nak. Indung maneh ngan mayar heula. Ada hutang darah di desa ini nak. Ibumu hanya membayar lebih dulu." Malam itu untuk pertama kalinya bayangan ibunya menampakkan diri dengan utuh. Bayangan itu berdiri di bawah pohon hanjuang tanpa adanya luka. Namun matanya dipenuhi kesedihan yang dalam. Dan Jatmika tahu ibunya belum tenang dan dendam itu belum dimulai. Pada sejak malam penampakan itu, Jatmika gak pernah benar-benar tidur. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan pohon hanjuang selalu muncul lebih dulu. Akar-akar besarnya menjulur seperti jari-jari tua yang ingin mencengkram apa saja yang lewat. Di sanalah ibunya terakhir berdiri, tanpa luka, tanpa darah. Namun dengan tatapan yang membuat dada Jatmika sesak. Pada pagi hari, Jatmika terlihat seperti anak-anak lain pada umumnya. Ia membantu menyapu halaman rumah panggung di tempat ia menumpang, mengambil air ke sumur, dan mengangguk patuh saat disuruh. Namun, saat sandekala datang, dunia seolah berubah wajah. Angin dari arah lowong membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Burung-burung berhenti bersuara. Bahkan, anjing-anjing desa memilih bersembunyi. Pada suatu maghrib, ketika azan baru saja usai, Jatmika duduk sendirian di dapur. Lampu minyak bergoyang pelan, bayangannya memanjang di dinding bambu. Dan tiba-tiba, bayangan itu bergerak. Bukan mengikuti tubuhnya, tapi bayangan itu berdiri sendiri. Jatmika menelan ludah. "Indung?" panggilnya lirih. Bayangan itu perlahan menoleh. Wajah ibunya muncul di permukaan dinding. Seolah dinding itu berubah menjadi air. Bibirnya bergerak tanpa suara. Lalu suara itu muncul. Bukan di telinga, melainkan di dalam kepala. "Ulah sieun, Mika. Jangan takut, Mika." Air mata Jatmika langsung jatuh. "Indung, naha indung terbalik. Ibu, kenapa ibu gak pulang?" Wajah itu tersenyum tipis, penuh rasa perih. "Indung tetiasa balik. Indung kabengket ku taneuh jeung janji. Ibu gak bisa pulang. Ibu terikat oleh tanah dan janji." Lampu minyak mendadak padam. Dalam gelap, terdengar suara langkah kaki mengelilingi rumah. Bukan satu, tapi ada banyak. Langkah kaki itu ringan, tapi serempak. Dari luar, terdengar bisikan halus bercampur. Seperti suara orang-orang tua yang berbicara bersamaan. "Waktunya acan, belum waktunya. Getih kudu dibalas ku jalan anu benar. Darah harus dibalas dengan jalan yang benar." Pintu dapur berderit secara perlahan. Jatmika mencoba menutup telinga. Tubuhnya gemetar hebat. Pada keesokan harinya, tubuh Jatmika demam tinggi. Ia mengigau, menyebut-nyebut nama ibunya, leweng, dan darah. Orang-orang desa mulai resah. Beberapa menyarankan agar Jatmika diusir. "Budak eta mawa sial," kata seseorang. "Anak itu bawa sial. Leuwih hade dipicen jauh-jauh. Lebih baik dibuang jauh-jauh." Pada malam ketiga demamnya, seorang lelaki tua datang ke rumah panggung itu. Pakaiannya sederhana, sarung lusuh, baju koko putih yang sudah menguning. Janggutnya panjang dan memutih. Langkahnya ringan, nyaris gak bersuara. Ia berdiri di ambang pintu, menatap Jatmika dengan lama. "Budak ieu teu geuring biasa. Anak ini bukan sakit biasa," katanya pelan. Lalu orang-orang menoleh. "Anjeunna keur dipanggil ku karuhun. Dia sedang dipanggil oleh leluhurnya." Lalu lelaki tua itu mendekat, duduk di samping Jatmika, lalu menempelkan telapak tangannya ke dahi anak itu. Sekejap saja, angin di luar berhenti seketika. Jatmika membuka matanya.
Untuk pertama kalinya sejak malam tumbal, ia merasa tenang. Lelaki tua itu berbisik, "Mun hayang hirup, tong ngalawan sora nu nyauran. Tapi ingat, tesodaya sora kudu dituturkan. Jika ingin hidup, jangan melawan panggilan itu. Tapi ingat, tidak semua suara harus diikuti." Dari luar rumah, terdengar suara panjang, mirip tangisan yang ditahan. Lelaki tua itu menoleh ke arah leweng. "Anjena ayah didinya, dia ada di sana," gumamnya. Malam itu, Jatmika bermimpi berada di tengah leweng. Tanahnya basah, pohon-pohon condong ke arahnya. Di kejauhan, ibunya berdiri bersama sosok-sosok samar. Wajahnya gak jelas, tapi mata mereka menyala redup. Kini salah satu sosok melangkah maju. Suaranya berat, tua, dan berlapis. "Hutang getih moal leungit ku waktu, tapi mun dibales ku amarah wungkul, maneh bakal leungit. Hutang darah gak akan hilang oleh waktu, tapi jika dibalas hanya dengan amarah, kamu akan hilang." Jatmika terbangun dengan satu kepastian di dadanya. Leweng itu memanggilnya, dan jalan hidupnya sudah mulai ditarik oleh tangan-tangan yang tak kasat mata. Lelaki tua itu gak pernah memperkenalkan namanya. Orang-orang desa hanya menyebutnya dengan satu panggilan sederhana, Ajengan. Tidak ada yang tahu dari mana ia datang, dan gak ada yang pernah melihatnya menetap lama di satu tempat. Pagi setelah demam Jatmika turun, Ajengan duduk bersila di beranda rumah panggung. Tatapannya mengarah ke leweng, seolah sedang membaca sesuatu yang gak terlihat. Jatmika duduk bersila di depannya. Ia hanya diam dan menunggu. Angin pagi membawa bau tanah basah. Daun-daun bergerak dengan pelan, seperti sedang berbisik satu sama lain. Ajengan akhirnya membuka suara. "Anjen ningali sorangannya. Kamu melihatnya sendiri bukan?" Jatmika mengangguk pelan. "Tumbalan eta indung Anjen." Kalimat itu jatuh seperti batu. Tangan Jatmika mulai mengepal, sampai kukunya menancap ke telapak tangannya sendiri. "Abdi hoyong Anjenna mayar. Saya ingin dia membayar." Anjengan menoleh. Tatapannya dalam, gak menghakimi, tapi berat. "Dendam teh gampang dicaritakeun, hese dipanggul. Dendam itu mudah diucapkan, sulit dipikul." Ia menghela nafas panjang. "Mun ngahayang maihan, loba jalan pondok. Tapi lamun hayang adil, nurutkan karuhun, jalanna panjang jeung nyeri. Kalau hanya ingin membunuh, banyak jalan pintas. Tapi jika ingin keadilan menurut leluhur, jalannya panjang dan menyakitkan." Abdi tesien. Anjengan tersenyum tipis, bukan senyum senang. "Sadayana nu datang ka kuring sok ngomong kitu. Semua yang datang padaku selalu bilang begitu." Malam itu, Anjengan membawa Jatmika ke sebuah surau tua di pinggir desa. Bangunannya miring, lantainya berderit, dan bau kayu lapuk bercampur dupa lama yang sudah menyatu dengan udara. Di dalam surau, Ajengan menggambar raja di tanah dengan kapur putih. Bentuknya sederhana, tapi ada tekanan aneh saat dipandang terlalu lama. "Ilmu Sunda lain keur gagah-gagahan, eta keur ngejaga keseimbangan. Ilmu Sunda bukan untuk jago-jagoan, itu untuk menjaga keseimbangan," katanya. Lalu ia menatap Jatmika lurus-lurus. "Aya pamali nu kudu Anjen apali ti ayeuna. Ada pantangan yang harus kamu ketahui mulai sekarang." Satu persatu Ajengan menyebutkannya. Yang pertama, gak boleh membunuh atas nama amarah. Yang kedua, gak boleh menggunakan ilmu untuk pamer-pameran. Yang ketiga,
gak boleh memanggil arwah tanpa izin karuhun. Dan yang paling berat, mun indung anjen di sahuran deui ku hate hanjen sorangan. Elmu ieu bakal malik ngedahar anjen. Jika ibumu kamu panggil hanya karena keinginan hatimu sendiri, ilmu ini akan berbalik memakanmu. Jatmika menelan ludah. Abdi ngartos. Aku ngerti. Ajengan mengangguk. Pada tahun pertama adalah tahun penderitaan. Jatmika menjalani puasa mutih. Hanya makan nasi putih dan air. Tidurnya dibatasi. Kadang ia harus terjaga semalam suntuk. Duduk menghadap leweng tanpa boleh bergerak. Setiap kali ia hampir pingsan, Ajengan hanya berkata, "Leweng keur nguji niat anjen. Hutan sedang menguji niatmu." Pada malam tertentu, Jatmika mulai melihat sosok-sosok berdiri di antara pepohonan. Enggak mendekat, enggak mengganggu, tapi hanya mengawasi. Ajengan tidak melarang melihatnya. "Lamun aranjeunna datang, ulah disapa heula, anjen can pantes," katanya. Pada tahun kedua, Jatmika mulai diajarkan napak jagat, ilmu mengenali pijakan alam. Ia bisa merasakan tanah mana yang berat, mana yang kosong. Di sawah, langkahnya membuat burung diam. Di leweng, dedaunan bergeser sebelum ia menyentuhnya. Pada suatu malam, ia mendengar suara ibunya lagi. Namun kali ini, Ajengan langsung memukul tanah dengan tongkatnya. "Tong ditempo, jangan dilihat. Eta lain indung anjen. Eta ujian," katanya tegas. Jatmika menangis malam itu, dan Ajengan membiarkannya. Pada tahun ketiga, Jatmika berubah. Wajahnya lebih dewasa dari usianya. Tatapannya tenang, tapi dingin. Ia bisa berdiri di tengah hujan tanpa menggigil. Nafasnya teratur, seolah menyatu dengan alam. Ajengan memperhatikannya lama. "Manehna geus mimiti leungit tina budakna. Dia mulai kehilangan masa kekanak-kanakannya." Namun pelajaran belum selesai, dan di akhir tahun keempat, Ajengan mengajak Jatmika ke leweng larangan, tempat tumbal itu. Tanahnya masih dingin. Ajengan menancapkan tongkatnya ke tanah. "Dendam anjen geus dewasa. Dendammu sudah dewasa." Ia menatap Jatmika dalam-dalam. "Ayeuna pilihan aya di anjen. Balas atau tinggalkan. Sekarang pilihan ada padamu. Membalas atau meninggalkan." Jatmika menunduk. Bayangan ibunya kini muncul samar di antara pepohonan. Tubuhnya tenang, enggak menangis. Lalu kemudian Jatmika mengangkat kepalanya. Abdi mulang. Ajengan menutup matanya. "Mugia karuhun teu salah milih. Semoga leluhur tidak salah memilih." Dari kejauhan, angin berputar pelan. Dan di desa itu, seorang dukun mulai bermimpi buruk tanpa tahu alasannya. Kepulangan Jatmika tidak disambut apapun. Nggak ada kentongan, nggak ada kabar. Bahkan anjing-anjing desa yang biasanya ribut hanya diam. Beringsut menjauh saat ia melangkah melewati jalan tanah merah yang dulu ia hafal di luar kepalanya. Kini 4 tahun telah berlalu. Namun desa itu nggak berubah. Rumah-rumah panggung masih berdiri dengan kayu kusam. Sawah tetap menghampar, tapi padi tampak pendek dan jarang. Kini udara desa terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari atas. Jatmika berjalan dengan pelan. Setiap langkahnya mantap, seolah tanah sendiri membuka jalan. Seorang lelaki tua yang sedang menjemur padi menoleh. Lalu ia membeku. "Eta Jatmika," gumamnya. Jatmika lalu berhenti. Ia menunduk dengan sopan. "Ieu abdi, Mang." Lelaki itu mundur 1 langkah. "Anjen
masih hidup? Pertanyaan itu jujur, tapi menyakitkan. Jatmika hanya tersenyum tipis. Singkatnya, pada sore hari, sang dukun sedang duduk di balai bambu depan rumahnya. Tubuhnya kini lebih gemuk, pakaiannya rapih, dan di jari-jarinya terpasang cincin batu akik berwarna gelap. Wajahnya terlihat tenang, tenang yang lahir dari keyakinan bahwa nggak ada lagi hutang yang tersisa. Namun ketika angin sore bertiup, dada sang dukun terasa sesak. Ia memegang lehernya sendiri. Nah, dadakan tiis kieu, kenapa tiba-tiba sedingin ini? Gumamnya. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan melintas di bawah pohon hanjuang. Bayangan anak kecil. Sang dukun berdiri cepat. Ah, ukur pikiran capek, katanya. Namun sejak sore itu, mimpi-mimpinya berubah. Pada malam pertama, ia bermimpi berada di tengah leuweung. Terikat, gak bisa bergerak. Dari balik pepohonan, suara perempuan terdengar lirih. Balikan, kembalikan. Ia terbangun dengan keringat dingin. Pada malam kedua, ia bermimpi makan bersama warga desa. Namun saat ia menunduk ke piringnya, nasinya berubah menjadi tanah basah. Dan di tengah piring itu, sepotong kain lusuh yang ia kenal betul. Kain penutup mulut tumbal. Pada malam ketiga, ia gak bermimpi. Ia terjaga. Namun di sudut kamar, ada seseorang berdiri, membelakanginya. Rambutnya panjang. Diam. Sang dukun gak berani menoleh. Ia membaca mantra pelindung. Terbata-bata. Singkir, singkir, balik ke asal. Sosok itu gak bergerak, justru mendekat satu langkah. Lantai berderit. Sang dukun kini menjerit. Keesokan harinya, warga mulai membicarakan hal aneh. Seorang anak melihat perempuan berdiri di sawah saat maghrib. Seorang ibu mendengar suara tangisan dari sumur tua. Dan setiap kejadian itu selalu berakhir dekat rumah sang dukun. Eta tandana naon, Mang? Tanya seorang warga. Sang dukun memaksakan senyum. Gangguan biasa. Namun malam itu, ia membakar kemenyan lebih banyak dari biasanya. Di sisi lain desa, Jatmika berdiri di depan rumah lamanya. Rumah itu kosong, namun gak sunyi. Ia meletakkan telapak tangannya ke dinding kayu tua. Rasanya dingin. Dari dalam, terdengar suara nafas panjang. Bukan menakutkan, tapi sedih. Indung, bisiknya pelan. Lalu angin berhembus. Daun hanjuang bergesek. Dan suara itu datang. Bukan dari luar, tapi dari dalam dada Jatmika sendiri. Ulah gancang, jangan terburu-buru. Jatmika mengangguk pelan. Ia gak akan langsung membunuh. Ajengan sudah mengingatkannya. Balas dendam yang tergesa hanya melahirkan hutang baru. Malam berikutnya, sang dukun memanggil seorang dukun lain dari desa seberang. Ilmu kuring karasaeun dibalikan. Ilmu saya terasa dibalikan, katanya panik. Dukun itu menutup mata, meraba tanah. Wajahnya langsung pucat seketika. Anjen ngelakukeun naon eta ke tanah ieu? Sang dukun terdiam. Dukun tamu itu mundur. Ieu lain gangguan biasa. Aya nu dipapatahan ku karuhun. Ini bukan gangguan biasa. Ada yang sedang dilindungi leluhur. Terus abdi kumaha? Dukun itu menggeleng. Mun hutang getih teu dibayar bener, moal aya jimat nu kuat. Jika hutang darah tidak dibayar dengan benar, tidak ada jimat yang cukup kuat. Malam itu, untuk pertama kalinya, sang dukun menyebut nama ibu Jatmika dalam doa pelindungnya. Dan di kejauhan, di bawah pohon hanjuang, Jatmika membuka mata. Tatapannya tenang, namun niatnya bulat. Permainan sudah dimulai, dan kali ini Karuhun gak berpihak pada yang salah. Sejak malam, saat sang dukun menyebut nama ibu Jatmika dalam doa perlindungannya,
sesuatu berubah. Bukan menjadi lebih ringan, justru semakin berat. Pagi itu, sang dukun terbangun dengan darah kering di sudut bibirnya. Dadanya terasa panas, seperti tertindih batu besar. Saat ia bangkit dari pembaringan, kakinya goyah. Ia terhuyung ke depan cermin. Bayangannya tidak mengikuti. Di dalam cermin, ia melihat dirinya berdiri, tetapi wajahnya lebih pucat, matanya cekung, dan di belakangnya ada bayangan perempuan berdiri sangat dekat. Sang dukun lalu memejamkan mata kuat-kuat. Saat dibuka kembali, bayangan itu lenyap. Namun, bau tanah basah masih tertinggal di ruangan. "Ilmu kuring keur dipijen," gumamnya gemetar. "Ilmu saya sedang dibuang." Ia tahu arti semua ini. Ilmunya sedang dipatahkan pelan-pelan. Di sisi lain desa, Jatmika duduk bersila di rumah lamanya. Di depannya tergeletak tanah yang dibungkus kain putih. Tanah dari tempat ibunya ditumbalkan. Ia membukanya perlahan, lalu menaburkan sedikit ke telapak tangannya. Tanah itu rasanya dingin, namun gak menolak. Jatmika lalu memejamkan matanya. Ajengan pernah berkata, "Ilmu karuhun moal jalan lamun tanah teu ngaku. Ilmu leluhur tidak akan berjalan jika tanah tidak mengakui." Dan tanah itu mengakui. Angin berputar pelan di dalam rumah kosong. Di sudut ruangan, bayangan ibunya muncul samar. Nggak menangis, nggak tersenyum, hanya mengawasi. "Abdi moal kaleluihi," bisik Jatmika. "Saya tidak akan berlebihan." Bayangan itu mengangguk pelan. Malam itu, sang dukun mencoba melakukan ritual penguatan. Ia menggambar rajah di lantai, menyalakan 7 batang lilin, dan memanggil kodam yang selama ini membantunya. "Asa biasa wae," katanya mencoba tenang. Namun, saat ia menyebut mantra terakhir, angin memadamkan semua lilin sekaligus, dan dalam gelap terdengar suara nafas. Bukan satu, tapi banyak. Sang dukun gemetar. "Sing saha? Siapa di sana?" Dari sudut ruangan terdengar suara perempuan. "Anjen janjinya, kamu berjanji bukan?" Sang dukun teringat janji pada malam tumbal. Janji bahwa tumbal itu akan menjadi yang terakhir. Ia mundur, punggungnya membentur dinding. "Eta lain salah kuring sorangan," teriaknya. "Itu bukan salah saya sendiri." Lantai berderit, sesuatu merayap dari bawah rajah. Tangan-tangan hitam, dingin, menarik kakinya. Sang dukun menjerit. Pada keesokan paginya, warga menemukan sang dukun terduduk di depan rumahnya. Kini matanya terbuka, tapi kosong. Tangannya gemetar tanpa henti. "Anjen tenan naon?" tanya seorang warga. Sang dukun menoleh pelan. "Anjena datang peting," katanya lirih. "Anjena saha?" Sang dukun membuka mulut. Namun yang keluar hanya suara nafas berat dan bau tanah basah. Desa mulai diliputi ketakutan. Pamali lama satu persatu muncul kembali. Anak-anak dilarang keluar saat sandekala. Warga gak berani menyebut leweng dengan namanya. Bahkan sesajen lama yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan kembali diletakkan di batas desa. Namun semua itu tidak menghentikan apapun, karena sumbernya bukan dari luar, melainkan dari dalam. Pada malam berikutnya, Jatmika berjalan menuju leweng. Langkahnya ringan. Di belakangnya, bayangan-bayangan mengikuti. Namun, enggak mendekat. Di bawah pohon hanjuang, ia berhenti. Ia menancapkan telapak tangan ke tanah. "Abdi nyuhunkeun idin. Saya memohon izin," katanya pelan. Angin lalu berputar, daun-daun berguguran, dan sebuah suara tua bergema di antara pepohonan. "Ulah nepi ka poho, saha anu kudu dibalas. Jangan sampai lupa siapa yang harus dibalas." Jatmika mengangguk. Ia tahu, ia tidak akan menyentuh desa. Ia gak akan menyentuh warga. Hanya satu nama. Di rumahnya, sang dukun menatap langit-langit. Kini air matanya mengalir tanpa suara. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup sang dukun, ia gak meminta kekuatan. Ia hanya berbisik, "Balikan deui
Naon bae asal eureun, kembalikan saja, apapun asal berhenti. Namun di kegelapan, sebuah suara menjawab, Hutang getih teu bisa ditawar, hutang darah tidak bisa ditawar. dan di luar rumah itu, angin membawa suara langkah kaki pelan. Ada seseorang yang sedang mendekat. Kali ini hujan turun tanpa suara, bukan gerimis, bukan pula hujan lebat. Tetesannya jatuh satu persatu, berat, seolah langit sedang menghitung waktu. Di bawah pohon hanjuang, Jatmika berdiri tanpa alas kaki. Tanah berlumpur menyentuh telapak kakinya. Rasanya dingin, namun enggak membuatnya bergidik. Di hadapannya tersusun perlengkapan ritual. Ada tanah tumbal yang dibungkus kain putih, air dari 7 mata air, pisau kecil tanpa gagang, berkarat, ada selembar kain milik ibunya, dan ada Raja Sunda tua yang digores langsung di tanah. Jatmika berlutut, ia menundukkan kepala. Abdi tenyuhunkeun kakawasaan, katanya lirih. Saya tidak memohon kekuatan. Angin tiba-tiba berhenti. Abdi nganyuhunkeun keadilan. Tanah bergetar pelan. Pamali pertama dilanggar dengan sadar. Ritual dilakukan setelah Isya. Ajengan pernah memperingatkan. Lamun ngalakukeun ieu penting, artina maneh siap leungit balikna. Jika melakukan ini malam hari, artinya kamu siap kehilangan jalan pulang. Jatmika tahu, ia nggak berniat pulang seperti dulu. Lalu ia membuka kain putih, mengambil segenggam tanah tumbal, lalu mengoleskannya ke kening. Dingin itu merambat langsung ke kepala, dan dalam sekejap, dunia berubah. Leuweung tampak lebih rapat, bayangan bergerak di sela pohon. Sosok-sosok berdiri melingkar jauh, tapi nggak mendekat dan tidak mengganggu. Ia tahu bahwa Karuhun sedang menyaksikan. Pamali yang kedua menyebut nama korban secara langsung. Jatmika mengangkat kain milik ibunya. Indung, ucapnya pelan. Tanah bergetar lebih kuat. Angin berputar. Suara tangisan tertahan terdengar dari segala arah. Ulah ngejerit, jangan berteriak, ulah minta kasihan, jangan minta belas kasihan. Jatmika menggigit bibirnya. Air matanya jatuh ke tanah. Namun, ia nggak menarik kembali ritual. Pamali yang ketiga mengikat pelaku dengan tanah tumbal. Ini bagian yang paling berat. Jatmika menusukkan pisau kecil ke telapak tangannya sendiri. Darah menetes ke tanah, bercampur dengan tanah tumbal. Abdi ngabagi getih. Saya membagi darah, katanya dengan nafas yang tertahan. Tanah lalu menyerap dengan cepat. Dan dari dalam tanah ada suara muncul. Bukan suara marah, bukan juga senang, tapi netral. Lamun maneh salah seeutik wae, getih ieu bakal ditagih balik. Jika kamu salah sedikit saja, darah ini akan ditagih kembali. Jatmika mengangguk. Ia menerima. Dan pada saat yang sama, di rumahnya, sang dukun terbangun dengan jeritan. Dadanya terasa seperti diremas dari dalam. Nafasnya tersendat. Lantainya basah oleh keringat. Ia melihat tangannya sendiri. Di telapak tangannya muncul bercak tanah. Bercak itu basah dan rasanya dingin. Te, Gumamnya. tidak. Ia lalu mencoba membaca mantra pemutus. Namun lidahnya keluh. Setiap huruf yang keluar terasa berat. Seolah ditahan sesuatu. Di sudut ruangan, perempuan itu muncul kembali. Kali ini jelas. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Ayeuna anjeun ngerasa. Sekarang kamu merasakan. Sang dukun terjatuh dari dipan. Kembali ke leuweung, Jatmika berdiri. Raja di tanah mulai memudar dengan sendirinya. Seolah diserap ke bawah. Itu adalah tanda.
tanda bahwa ritual diterima. Namun ritual ini belum selesai. Ia harus menyampaikan satu hal terakhir. Abdi henteu menta nyawana ayeuna. Saya tidak meminta nyawanya sekarang, katanya tegas. Angin berhenti total. Lawang kembali membeku. Nah, kenapa? Sebab pati teh gampil, jawab Jatmika. Karena kematian itu mudah. Anjeunna kudu hirup jeung inget. Tanah berdenyut pelan. Keputusan itu diterima. Sejak malam itu, sang dukun mulai merasakan apa yang dulu ia perbuat. Ia mencium bau darah di mana-mana. Ia mendengar suara anak kecil menangis saat memejamkan mata. Dan setiap kali ia tertidur, ia bermimpi menjadi orang yang diikat di pohon hanjuang. Dan yang berdiri di hadapannya bukan Jatmika, melainkan dirinya sendiri. Di ujung desa, Jatmika berdiri menatap ke arah rumah sang dukun. Wajahnya tetap tenang, namun ada satu hal yang berubah. Bayangannya kini gak selalu mengikuti. Kadang terlambat, kadang menoleh sendiri. Ia tahu itu harga yang harus dibayar. Ajengan pernah berkata, "Mun geus nepi ka dieu, maneh moal bisa eureun satengah jalan. Jika sudah sampai di sini, kamu tidak bisa berhenti di tengah jalan." Dan Jatmika memang gak pernah berniat untuk berhenti, karena balasannya belum selesai, tapi baru dimulai. Sekarang gak ada pagi yang benar-benar pagi bagi sang dukun sejak ritual itu diterima tanah. Matahari tetap terbit, ayam tetap berkokok, tetapi waktu terasa seperti berhenti, tepat di ambang subuh. Kini udara selalu dingin, dan bayangan di rumahnya gak pernah kembali ke tempat semula. Ia duduk di lantai sambil memeluk lutut. 3 hari, 3 malam, ia gak pernah tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, dunia langsung berubah. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah leuweung, terikat, persis seperti malam tumbal itu. Namun kali ini, ia gak sendirian. Satu persatu, sosok-sosok muncul dari balik pepohonan. Ada seorang perempuan tua dengan rambut yang sudah memutih. Ada juga seorang pemuda dengan dada berlubang. Dan yang paling parah, ada anak kecil dengan mata yang kosong. Wajah-wajah yang pernah ia lihat, wajah-wajah yang pernah ia abaikan. "Anjen emut ke abdi, kamu ingat saya?" Sang dukun mengguncang kepalanya keras-keras. "Teu," isaknya. "Tidak, tidak." Sosok lain kembali melangkah maju. "Kami lain nu munggaran. Kami bukan yang pertama." Tanah di bawah kakinya retak. Dari retakan itu, suara karuhun muncul. Suara itu berlapis, berat, dan tidak bisa ditawar. "Sadayana kudu dibuka. Semuanya harus dibuka." Sang dukun terbangun dengan jeritan. Dadanya terasa robek. Ia merangkak menuju sudut ruangan, tempat ia menyimpan barang-barang lama. Benda-benda yang gak pernah ia sentuh lagi sejak bertahun-tahun lalu. Ada satu kotak kayu. Ia membukanya dengan tangan yang gemetar. Di dalamnya ada kain-kain kecil bernoda kecoklatan. Ada potongan rambut yang diikat benang. Ada jimat-jimat rusak dan ada catatan nama. Nama-nama tumbal. Tapi bukan satu. Bukan juga 2. Tapi ada puluhan. Tangannya bergetar hebat. "Abdi teu sorangan," bisiknya. "Saya enggak sendirian." Namun suara lain langsung menjawab dari belakangnya. "Tapi anjen anu mimpin. Tapi kamu yang memimpin." Ia menoleh. Di cermin, ia melihat dirinya berdiri. Namun, bayangan di cermin itu tersenyum tipis. Dan tersenyum dengan cara yang salah. Sementara itu, desa mulai runtuh dari dalam. Sawah-sawah mulai mengering dalam semalam. Air sumur berbau tanah busuk. Anak-anak menangis tanpa sebab saat malam tiba. Para tetua desa langsung berkumpul. "Urang gak salah. Kita sudah salah," kata seorang kakek dengan suara bergetar.
amalih geus lila dipicen. Mereka sepakat, semua salah, dimulai dari satu malam tumbal. Dan semua kembali ke satu nama. Jatmika berdiri di tepi desa saat kentongan dipukul bertalu-talu. Ia gak terkejut, karena ia sudah tahu. Bayangan ibunya berdiri di sampingnya, samar, namun tenang. Ayeuna waktuna terang. Suara itu lembut. Sekarang waktunya terang. Jatmika melangkah ke tengah desa. Untuk pertama kalinya, sejak 4 tahun lalu, ia menampakkan diri sepenuhnya. Lalu warga terdiam. Jatmika? Seseorang berbisik. Ia berdiri di hadapan mereka. Abdi terdatang pikeun ngancurkeun lembur. Saya tidak datang untuk menghancurkan desa, katanya tenang. Abdi datang pikeun ngeureunkeun utang. Sunyi. Nggak ada yang berani membantah. Malam itu, sang dukun diikat. Bukan oleh Jatmika, tapi oleh warga sendiri. Tangis dan amarah bercampur, tapi Jatmika mengangkat tangan. Tong ku amarah, katanya. Mun salah deui, hutangna nambah. Kalau salah lagi, hutangnya nambah. Mereka menurut. Sang dukun duduk terikat di balai bambu. Wajahnya bukan lagi wajah orang yang berkuasa, hanya sisa manusia yang ketakutan. Ia menatap Jatmika. Anjen anakna, katanya terbata. Jatmika mengangguk. Anjen inget ayeuna. Kini air mata sang dukun jatuh. Abdi salah. Namun sebelum kalimat itu selesai, angin berhenti. Leuweung diam. Tanah menekan. Sebuah suara turun. Tapi bukan dari langit. Bukan dari tanah. Melainkan dari dalam. Pengakuan tercekap. Aya hukuman anu kudu dipilih. Pengakuan tidak cukup. Ada hukuman yang harus dipilih. Jatmika menutup mata. Ia diberi pilihan terakhir. Di hadapannya, Karuhun membuka 3 jalan. Yang pertama, kematian cepat. Atau hutang berhenti, tapi desa tetap bernoda. Yang kedua, hidup panjang dengan ingatan penuh. Atau setiap malam menjadi tumbal bagi dirinya sendiri. Dan terakhir, terikat pada leuweung. Atau menjadi penjaga. Bukan manusia, bukan juga arwah. Jatmika membuka matanya. Ia menatap sang dukun lama. Anjen milih, katanya pelan. Sang dukun gemetar hebat. Ia tahu gak ada pilihan yang benar. Di kejauhan, bayangan-bayangan berdiri menunggu. Dan untuk pertama kalinya sejak malam tumbal, ibunya tersenyum tipis. Gak ada sorak, gak ada tangisan. Ketika pilihan itu akhirnya diucapkan, malam justru menjadi sangat sunyi. Sang dukun dengan tubuh gemetar dan mata yang sudah kosong oleh kelelahan jiwa, mengangkat wajahnya secara perlahan. Ia menatap Jatmika, bukan sebagai musuh, bukan pula sebagai anak dari perempuan yang ia tumbalkan, melainkan sebagai cermin dari dosa yang tak lagi bisa ia hindari. Aya hiji hal anu langkung pikasieun tibatan pati. Ada satu hal yang lebih menakutkan daripada kematian, katanya lirih. Dukun itu menelan ludah. Hirup bari emut. Udara langsung terasa berat. Tanah di bawah kaki mereka berdenyut, seolah sedang menarik nafas panjang. Karuhun menerima pilihan itu. Enggak ada jeritan saat kutukan dijatuhkan. Enggak ada darah. Sang dukun dilepaskan dari ikatan. Namun kakinya enggak bisa melangkah. Tubuhnya berdiri tegak. Sementara matanya menatap kosong ke depan. Tipeting ieu. Sejak malam ini, anjeunna moal kungsi poho. Dia tidak akan pernah lupa. Suara Karuhun turun pelan. Bayangan-bayangan yang selama ini mengintainya masuk satu persatu ke dalam dirinya. Wajah-wajah tumbal lama kini menyatu. Bukan untuk menyiksa secara kasar, tetapi untuk mengingatkan tanpa henti. Setiap nafasnya akan membawa bau tanah kuburan.
Setiap tidur akan mengulang malam tumbal. Setiap bangun akan dimulai dengan rasa bersalah yang utuh. Dukun itu hidup, namun tanpa ruang untuk melupakan. Kini pagi datang. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, matahari terasa hangat di desa itu. Air sumur kembali jernih. Sawah yang awalnya kering sudah kembali menunjukkan garis hijau tipis di permukaannya. Warga gak bersorak, mereka hanya bekerja dalam diam. Pamali telah diingatkan kembali dan rasa takut akhirnya menemukan tempatnya. Sang dukun sedang duduk di depan rumahnya sendiri. Orang-orang melewatinya tanpa menyapa. Anak-anak gak berani menoleh. Ia bukan lagi siapa-siapa. Namun setiap orang tahu ia menanggung segalanya. Di pinggir desa, Jatmika berdiri sendirian. Bayangan ibunya berdiri di hadapannya. Kini wajah itu gak lagi pucat, gak lagi basah oleh tanah. Ia tampak seperti yang Jatmika ingat. Tenang, sederhana, dan penuh kehangatan. Dendam geus eureun, ucapnya lembut. Dendam sudah berhenti. Jatmika mengangguk. Tapi abdi henteu balik. Tapi saya gak kembali, jawabnya pelan. Ibunya tersenyum. Di awal, ieu lain ngeunaan balik. Sejak awal, ini bukan tentang kembali. Angin bergerak pelan. Bayangan itu mulai memudar. Namun, sebelum bayangan itu benar-benar pergi, ada suara terakhir yang tertinggal. Hirupkeun leuweung kalayan hormat. Hiduplah bersama leuweung dengan hormat. Jatmika melangkah menjauh dari desa. Ia gak membawa apa-apa selain tubuh dan ilmunya. Orang-orang kemudian mulai melihatnya dari kejauhan. Kadang di tepi leuweung, kadang di dekat mata air tua. Ia gak mengganggu. Ia gak membantu desa tanpa diminta. Namun setiap orang yang berniat menyimpang akan merasakan tatapan dari balik pepohonan. Kini tahun-tahun sudah berlalu. Cerita tentang dukun itu berubah menjadi peringatan. Cerita tentang Jatmika berubah menjadi bisikan. Gak jelas apakah ia manusia. Gak jelas apakah ia masih hidup sepenuhnya. Namun satu hal pasti. Leuweung itu kini mengingat. Dan siapapun yang berniat menumbalkan darah demi kepentingan sendiri akan dihadapkan pada satu kebenaran lama yang gak akan pernah berubah. Ilmu karuhun gak pernah gratis, dan hutang darah selalu menemukan jalannya pulang.